Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita mengucap syukur, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena berkat-Mu senantiasa ada dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, untuk kebaikan-Mu, sehingga hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-9. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membaca di ayatnya yang ke-7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kisah di dalam Markus 9 di awal perikop ini menceritakan tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Di mana satu kali 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes itu bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di mana di situ mereka bersama-sama Kemudian Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Diberikan penjelasan di sana, pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Bahkan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Sehingga salah seorang murid yang bernama Petrus, dia bilang sama Tuhan Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Kenapa Petrus berkata demikian? Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Bapak Ibu Saudara, ini satu peristiwa yang luar biasa di mana Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Hingga terdengar Bapak Ibu Saudara suara begitu dari dalam awan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Hal ini tentunya mau mengingatkan kepada setiap kita, jika kita ingin memiliki relasi dengan Allah, jika kita ingin mengenal Allah kita, dikatakan, "Dengarkanlah anakku." Dengarkanlah dia. Bapak Ibu Saudara, tidak ada cara lain selain kita mendengarkan Tuhan. Nah, bagaimana kita mendengarkan Tuhan hari ini? Tentu kita bisa melalui firman Tuhan. Alkitab yang ada pada kita itu adalah firman Tuhan. Tidak berisi tapi Alkitab kita adalah firman Tuhan. Artinya apa? Dari kitab Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan. Tidak ada bagian-bagian tertentu, oh ini firman Tuhan, ini bukan, tidak. Tapi dari awal sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan. Jika kita ingin mengenal Allah kita memperkenalkan dirinya kepada kita, dan inilah adalah keistimewaan kita. Dan ini sesuatu yang sangat unik Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan demikian? Dari beberapa ajaran yang saya pernah dengar, yang saya tahu hanya kekristenanlah yang Allahnya memperkenalkan dirinya kepada manusia. Saya pernah bertanya, saya pernah membaca begitu, bagaimana konsep Allah di dalam agama kalian Saya bertanya demikian. Oh, kalau kami tidak ada seperti itu. Dan jangan paksa kami seperti kalian memiliki Allah kalian. Oh, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sungguh kita bersyukur di dalam kekristenan kita itu mengenal Allah dengan baik. Karena apa? Karena Allah menyatakan dirinya
memperkenalkan dirinya kepada kita sehingga kita mengerti. Kita tahu bahwa Allah itu ada. Paling tidak dalam 2 pewahyuan ya, ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Suka tidak suka, setuju tidak setuju. Dengan kita melihat ciptaan yang ada, tentu kita tahu bahwa ada sang penciptanya. Ya, tidak mungkin tiba-tiba sesuatu itu ada. Tidak. Tentu sesuatu ada karena ada yang menciptakannya. Dan ini adalah Allah kita yang menciptakannya. Sungguh sesuatu hal yang luar biasa menurut saya. Di awal kitab kita sudah diingatkan, pada mulanya ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Satu peristiwa yang agung dan luar biasa. Orang setuju tidak setuju Bapak Ibu Saudara bahwa dunia ini ada yang menciptakan. Dan Allah pribadi yang menciptakan itu adalah Allah kita. Allah yang luar biasa, bukan? Selain dia Allah yang menciptakan, ya, dia adalah Allah yang memelihara. Dan di sini kita melihat inilah secara umum orang bisa mengakui bahwa Allah itu ada. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui Allah itu ada? Yang kedua adalah melalui Yesus Kristus. Barang siapa melihat dia sudah melihat Bapa yang di surga. Nah, bersyukur ya, orang-orang terdahulu sudah melihat ini. Dan itu dinyatakan begitu ya. Wahyu khusus ya, melalui firman Tuhan. Yang ketiga memang melalui Alkitab. Ya, dengan Alkitab kita boleh mengenal Tuhan kita. Memang kita tidak ada di zaman penciptaan. Kita tidak ada di zaman Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita ada di zaman anugerah. Bagaimana Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan yang kita baca. Sehingga kita mengenal Allah itu ada. Dan bersyukur melalui pewahyuan ini kita bisa mengenal Allah Sang Pencipta. Dengan kita mengenal Allah kita, ini akan menolong kita untuk menyadari siapa kita. Ya, pengenalan kita akan Allah akan menolong kita mengenali siapa diri kita. Allah jelas dia adalah pencipta. Kita adalah ciptaan. Allah sempurna. Kita terbatas dalam kesempurnaannya. Allah yang tidak terbatas. Dan kita bersyukur Tuhan boleh menyatakan dirinya sehingga kita boleh mengenal siapa dia. Nah, sebagai orang-orang yang sudah mengenal Allah kita, ya, baik melalui karya ciptaannya, melalui Yesus Kristus, melalui firman Tuhan, kita diingatkan untuk apa? Dengarkanlah dia. Kalau kita ingin memiliki relasi dengan Allah, mari kita dengarkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Kita bisa belajar dalam firman Tuhan yang setiap hari kita baca. Setiap hari kita renungkan, ada tuntunan-tuntunan. Tuntutannya mendahului tuntunannya. Jadi sebelum Allah menuntut kita melakukannya, dia sudah menolong kita melalui kebenaran firman-Nya. Sehingga kita bisa dan boleh melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Melalui kisah ya, Yesus dimuliakan di atas gunung ini, kita belajar. Mari kita dengar-dengaran akan Tuhan. Apa yang menjadi kehendaknya? Apa yang menjadi perintahnya? Apa yang seharusnya kita lakukan? Mari kita lakukan dengan penuh sukacita. Sebagai penghormatan kita akan dia. Dialah Allah kita. Dia menciptakan kita. Dia yang memelihara kehidupan kita. Kalau saudara ingin mengalami hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, mari kita mendengar akan firman Tuhan. Setialah membaca firman Tuhan. Karena daripadanya kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya setiap kita boleh mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Tetap semangat dalam membaca firman Tuhan. Awali hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tolong kami untuk kami boleh dengar-dengaran akan Engkau. Kami sadar hiruk pikuk dunia seringkali membuat kami tidak lagi bisa konsentrasi di dalam kami mendengar akan kebenaran firman-Mu. Hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh mendengarkan Engkau sekali lagi. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami, dan biarlah setiap kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami dengan baik. Berkati para pengajar firman Tuhan dimanapun berada, biarlah setiap mereka juga boleh mengajar kebenaran firman Tuhan
yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami umat-Mu yang kami sedang belajar. Tolong kami berikan hikmat, pemahaman, dan kami boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh tahu persis apa yang seharusnya kami lakukan. Tuhan, terima kasih banyak untuk apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkati untuk orang-orang yang saat ini juga sedang rindu belajar akan firman-Mu, biarlah mereka juga boleh menemukan jalan kebenaran dan hidup itu. Dan kami rindu Tuhan, Kau juga boleh meneguhkan iman setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Biar setiap kita semakin dengar-dengaran akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.